Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Pemain timnas Indonesia Mesut Hilgers angkat suara setelah berbulan-bulan dibayangi tudingan bahwa dirinya berpura-pura cedera. Back FC20 itu menegaskan bahwa semua kabar tersebut adalah fitnah. Informasi lainnya pemirsa, UEFA mengumumkan daftar resmi tuan rumah Euro 2028. Diketahui Cardiff akan menjadi lokasi pembuka, sementara Wembley akan menjadi venue partai puncak. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Kursi kepelatihan timnas Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Hingga saat ini terdapat beberapa nama yang dikaitkan. Terbaru, salah satu media Irlandia melaporkan bahwa Indonesia dikabarkan sedang mengincar pelatih asal Islandia, Heimir Hallgrímsson. Yang memiliki rekam jejak sebagai juru latih di Piala Dunia 2018. Saat ini, Hallgrímsson tercatat sebagai pelatih Republik Irlandia yang tengah berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Di tengah fokusnya membawa Irlandia ke ajang sepak bola dunia tahun depan, muncul rumor bahwa pelatih berpengalaman itu menjadi target PSSI. Kabar ini muncul setelah Indonesia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Patrick Kluivert. Yang hanya bertahan 9 bulan dari kontrak 2 tahunnya. Media tersebut menyebut calon pelatih baru Indonesia nantinya akan memiliki tugas memimpin skuad merah putih di Piala Asia 2027. Namun, menurut laporan The Journal, Hallgrímsson mengaku tidak mengetahui soal ketertarikan Indonesia. Pelatih yang membawa Islandia ke Piala Dunia 2018 itu menegaskan saat ini fokusnya tetap pada Republik Irlandia yang baru saja sukses mengalahkan Portugal dengan skor 2-0. Kemudian di laga berikutnya, dirinya bersama Republik Irlandia akan menghadapi Hungaria sebagai bagian mengamankan tiket playoff kualifikasi Piala Dunia 2026.
Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan setelah memberikan komentar singkat namun bermakna kepada Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17. Shin Tae-yong memuji kinerja Nova yang berhasil membawa Garuda Muda tampil di Piala Dunia U17 2025. Diketahui timnas Indonesia U17 telah menuntaskan perjalanannya di turnamen tersebut dengan satu kemenangan atas Honduras setelah sebelumnya kalah dari Zambia 1-3 dan Brasil 0-4. Meski gagal melangkah ke fase gugur, perjuangan Garuda Muda tetap menuai apresiasi. Nova Arianto sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik Indonesia melalui unggahan di akun pribadinya karena belum mampu membawa tim lolos dari fase grup. Dirinya juga berharap anak asuhnya seperti Evandra Florasta dan kawan-kawan dapat terus berkembang dan menjadi generasi masa depan sepak bola Indonesia. Sementara itu, dukungan Shin Tae-yong untuk mantan asistennya itu menunjukkan hubungan profesional yang tetap terjalin baik di antara keduanya. Sebagai informasi, Nova Arianto sebelumnya merupakan asisten pelatih di timnas Indonesia era kepemimpinan Shin Tae-yong. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan bahwa laga uji coba antara Timnas Indonesia U22 melawan Mali U22 tidak akan memengaruhi perhitungan poin FIFA. Pertandingan ini digelar sebagai bagian dari persiapan Timnas U22 menuju SEA Games 2025 di Thailand.
Tim Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Mali dalam 2 laga uji coba yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Pelatih Indra Sapri telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang sudah dimulai sejak awal November. Meski laga ini digelar bertepatan dengan periode FIFA Matchday, PSSI menegaskan bahwa pertandingan tersebut tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, sehingga tidak berpengaruh terhadap ranking dunia Indonesia. Ia menambahkan keputusan tersebut diambil agar tim asuhan Indra Sapri dapat bermain lebih lepas tanpa tekanan, sekaligus menguji kekuatan tim sebelum tampil di ajang sebenarnya. SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 3 hingga 18 Desember 2025. Garuda U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. PSSI menargetkan timnas U22 dapat mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi sebelumnya di Kamboja. Dengan 2 laga uji coba kontra Mali, diharapkan Kadek Arel dan rekan-rekan dapat mematangkan strategi dan meningkatkan kekompakan tim sebelum bertarung di pesta olahraga terbesar Asia Tenggara tersebut. Mads Hilgers kembali menjadi sorotan usai merespon seluruh berita yang membicarakan dirinya. Pemain timnas Indonesia itu buka suara terkait tudingan bahwa ia berpura-pura mengalami cedera saat membela skuad Garuda beberapa waktu lalu. Saat itu, pemain FC20 itu mengalami cedera ketika Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium 20 Maret 2025. Kondisi tersebut memaksanya ditarik keluar pada babak kedua dan digantikan oleh Rizky Ridho. Setibanya di Jakarta pada 21 Maret 2025, tim medis Timnas Indonesia langsung melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil MRI memastikan bahwa bek FC20 tersebut benar-benar mengalami cedera sehingga tidak dapat tampil pada pertandingan berikutnya melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Usai pemeriksaan, Hilgers kembali ke Belanda untuk menjalani pemulihan. Namun muncul tudingan yang menyebut cedera itu hanyalah rekayasa. Bahkan seorang sumber mengaku mendapat informasi langsung dari rumah sakit mengenai kondisi sang pemain. Setelah berbulan-bulan diam, Mads Hilgers akhirnya memberikan klarifikasi.
Dirinya menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah. Hilgers juga menambahkan bahwa orang-orang di sekitarnya sangat mengetahui bagaimana dirinya sebenarnya. Karena itu, ia mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai kabar miring yang beredar tentang dirinya. Cardiff akan menjadi tuan rumah laga pembuka Piala Eropa 2028 pada 9 Juni. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London pada 9 Juli. Pengumuman tersebut disampaikan UEFA pada Rabu, 12 November 2025. Sejumlah kota lain yang mendapat jatah pertandingan Euro 2028 antara lain Birmingham, Dublin, Glasgow, Liverpool, Manchester, dan Newcastle. Diketahui turnamen ini akan menghadirkan 51 pertandingan yang melibatkan 24 negara peserta. Kejuaraan yang akan digelar di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia itu berlangsung di 9 stadion yang tersebar di 8 kota. Peluncuran resmi turnamen digelar di pusat kota London dan dihadiri langsung Presiden UEFA Alexander Ceferin. Sementara itu, kehadiran UEFA di acara tersebut sempat memicu demonstrasi kecil yang dijaga aparat kepolisian. Aksi itu memprotes keikutsertaan Israel dalam ajang yang berada di bawah naungan UEFA, dan suara massa bahkan sempat terdengar jelas saat acara berlangsung. Di samping itu, menurut UEFA, turnamen ini diproyeksikan menghasilkan manfaat sosial ekonomi senilai 3,6 miliar pound sterling atau setara 4,83 miliar dolar Amerika Serikat bagi Inggris dan Irlandia sepanjang 2028 hingga 2031 berdasarkan penilaian independen. Diketahui, pada Mei lalu, UEFA menyatakan bahwa Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales akan tetap mengikuti babak kualifikasi Euro 2028. Dengan 2 slot cadangan disiapkan jika mereka gagal lolos secara reguler.
Sementara itu, Belfast ditunjuk menjadi tuan rumah undian kualifikasi Euro 2028 yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Irlandia Utara tersebut pada 6 Desember 2026. Pada edisi sebelumnya, Inggris finish sebagai runner-up Euro 2024, sementara Skotlandia tersingkir di fase grup. Adapun Wales dan Irlandia gagal lolos ke turnamen yang digelar di Jerman tahun lalu. Pertandingan menarik kembali tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Timnas Prancis memastikan tiket lolos ke putaran final setelah menaklukkan Ukraina dengan skor telak 4-0 pada laga grup D di Stadion Parc des Princes, Paris, Kamis malam waktu setempat. 4 gol kemenangan Les Blues masing-masing dicetak oleh Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Hugo Ekitike. Tambahan 3 poin tersebut mengokohkan Prancis di puncak klasemen grup D dengan 13 poin dari 5 laga, sekaligus memastikan kelolosan otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, kekalahan membuat Ukraina turun ke posisi ketiga klasemen dengan 7 poin dari 5 pertandingan. Meski demikian, mereka masih berpeluang lolos melalui jalur play-off jika mampu mengalahkan Islandia pada laga terakhir. Sejak awal pertandingan, Prancis langsung mengambil inisiatif serangan. Mbappe sempat memberi ancaman lewat tendangan keras yang masih bisa ditepis kiper Ukraina, Anatoly Turbin. Memasuki babak kedua, Prancis mendapat peluang emas setelah wasit memberikan penalti menyusul pelanggaran Taras Maikakov terhadap Olise di kotak terlarang. Mbappe yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membawa Prancis unggul 1-0 pada menit ke-55. Les Blues menggandakan keunggulan pada menit ke-76 lewat sepakan Olise setelah menerima umpan matang dari N'Golo Kante. Tujuh menit berselang, keunggulan kembali bertambah melalui gol kedua Mbappe yang memanfaatkan bola rebound di depan gawang Ukraina. Menjelang laga usai, Prancis memastikan kemenangan telak lewat gol Ekitike pada menit ke-88 setelah memaksimalkan umpan Mbappe. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.